Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk jemaat sekalian. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kemudian perikop yang kedua dengan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat yang 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya pilih tema untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Itu temanya. Bapak Ibu Saudara, kemarin pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 kita memperingati hari kemenangan iman kita, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti Dia adalah Allah yang hidup. Dan firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara simak ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, dan Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya yang pada saat itu mengalami ketakutan yang sangat besar. Mereka takut kalau mereka sampai diserang oleh orang-orang Yahudi yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mereka memilih suatu tempat dan mereka menutup rapat pintu jendela, tutup rapat, dikunci. Bapak Ibu Saudara, Yesus Tuhan kita Allah yang hidup
tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dia bisa berada di tempat persembunyian mereka itu. Itulah kebesaran Tuhan Yesus. Itulah kemahakuasaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia bangkit dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang sempurna dan abadi pada saat itu, Bapak Ibu. Dan ini menjadi pengharapan buat kita. Ketika nanti kalau kita meninggal dunia, kita mengalami hal yang sama yang Yesus alami pada saat itu. Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara, dengan tubuh yang baru, tubuh yang abadi, tidak sama dengan tubuh yang kita miliki sekarang ini. Tubuh yang kita miliki sekarang ini, kalau Bapak Ibu lihat, itu sementara. Nanti kalau kita meninggal dunia, kita akan kembali menjadi debu tanah, karena dari situlah Tuhan menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Saya mau bagikan menjadi 3 poin untuk kita sama-sama renungkan pada kesempatan ini. Silakan Marta, poin yang pertama. Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dikala murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, apalagi mereka juga mengalami kesedihan yang amat dalam karena juru selamat, guru dan Tuhan mereka telah meninggal. Mereka lupa dengan firman yang Tuhan Yesus sudah sampaikan bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga yang kita peringati hari Paskah, yang tepatnya terjadi pada hari Minggu. Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Bapak Ibu. Tidak perlu Dia buka pintu atau buka jendela masuk tempat itu, Dia langsung kling muncul menampakkan dirinya, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus tahu bahwa Dia perlu menghadirkan damai sejahtera kepada murid-murid yang saat itu mengalami ketakutan yang sangat besar, dan juga yang mengalami duka cita yang amat dalam, karena mereka pikir Yesus tidak akan bangkit lagi. Bapak Ibu Saudara, ada lagu yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Penggalan lagu ini, Bapak Ibu, mungkin di telinga Bapak Ibu Saudara sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bahwa Yesuslah jawaban kemenangan bagi jiwa kita yang saat ini mengalami tekanan, yang mengalami depresi dan kekhawatiran yang amat besar. Yesus sumber ketenangan. Dia adalah sumber damai sejahtera, karena Dia Allah yang hidup, Bapak Ibu. Jangan cari siapapun untuk bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, kegelisahan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Carilah Yesus. Dengan cara apa kita cari Yesus? Datang kepada Yesus, dekatkan dirimu kepada Yesus. Jangan jauhkan darinya, jangan menjauh dari Yesus. Tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan hidupmu, hanya Yesus yang sanggup. Amin. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dialah jawaban hidup kita. Manusia tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan hidupmu, sekalipun Bapak Ibu Saudara bisa curhat kepada siapapun yang Bapak Ibu Saudara percaya bisa pegang rahasia apapun yang menjadi masalah yang membebani jiwamu. Selanjutnya, pribadi yang pertama yang menjadi tempat untuk kita mencurahkan seluruh beban yang membebani jiwa kita adalah Yesus. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu murid-murid waktu itu tidak tenang jiwa mereka, karena mereka sedang dilanda ketakutan dan duka cita. Maka Yesus hadir pada saat itu, menunjukkan Dia Allah yang hidup. Dia memberikan damai sejahtera, dan Dia memberikan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang pertama yang bisa kita lihat dari ayat 19 ini. Poin yang kedua kita, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber sukacita.
Bapak Ibu Saudara ingin bahagia? Bapak Ibu Saudara ingin hidup sukacita? Yesuslah sumber sukacita yang sempurna. Ketika murid-murid melihat Yesus hidup kembali dalam ayat ke-20, mereka bersukacita, Bapak Ibu. Mereka berbahagia. Ketakutan mereka sirna. Duka cita mereka hilang ketika mereka melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, mari kita datang kepada Dia. Datang kepada Yesus, kita yang datangi Yesus, bukan Yesus lagi yang datangi kita sebenarnya. Kita yang sebenarnya butuh Yesus, kita yang datang kepada Yesus. Mari kita punya kesadaran dan pemahaman bahwa kita yang harus datang kepada Yesus. Tuhan itu sudah datang, Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan gilirannya sekarang adalah kita yang datang lagi kepada Yesus. Setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam hidup kita, hari lepas hari, setiap hari datanglah kepada Yesus, Bapak Ibu. Kalau hari Minggu ini hari khusus kita datang kepada Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan ini. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita juga bisa untuk selalu datang kepada Tuhan lewat doa, Bapak Ibu. Ya, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih dekat dengan doa. Doa yang sungguh-sungguh, engkau akan menemukan ketenangan. Bapak Ibu Saudara akan menemukan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara pasti mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sempurna. Karena Yesuslah sumber sukacita kita. Meskipun kondisi hidup kita tidaklah gampang, banyak masalah, banyak persoalan, tetapi jangan sampai kondisi yang demikian membuat kita tidak sukacita. Jangan sampai kondisi yang demikian membuat kita tidak damai sejahtera. Kita bisa memilih untuk tetap damai sejahtera walaupun kita mengalami kondisi hidup yang berat. Oleh karena masalah apapun, kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber sukacita, Bapak Ibu Saudara, tidak sampai memberitahukan kita di ayat 20 bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Poin yang terakhir saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu Tuhan Yesus layak dipercaya. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-29. Ada murid Tuhan Yesus yang sangat mengandalkan logika, tetapi di satu sisi dia juga sedih, Bapak Ibu. Ketika dia melihat Tuhannya, gurunya mati di kayu salib, dia berpikir bahwa tidak ada lagi harapan. Gurunya, Tuhan yang sangat dia kasih sudah mati, mau apa lagi? Makanya ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya di ruangan yang tadi kita simak yang pertama ya, ini Tuhan Yesus menunjukkan dirinya yang pertama di tempat yang tadi saya sampaikan. Thomas tidak ada waktu itu, Bapak Ibu. Ya, Thomas tidak ada. Thomas waktu itu kemungkinan dia menyendiri, Bapak Ibu. Dia pergi ke satu tempat untuk menyendiri, karena dia sangat berduka cita. Dia lupa Tuhan Yesus pasti bangkit. Tuhan Yesus pasti hidup, tapi dia lupa. Ya. Dan ketika dia kembali kepada murid-murid yang tadi di tempat yang dimana mereka berjumpa Tuhan Yesus, murid-murid kan bilang, Tuhan hidup, kami berjumpa kembali dengan Tuhan. Dia hidup kembali. Ya. Thomas yang menggunakan logikanya, ya kan Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat yang ke-25, Thomas bilang kayak gini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini logika Thomas. Bapak Ibu Saudara, Thomas masih bisa menggunakan logika kalau dia mengalami duka cita akan kehilangan Tuhan Yesus. Masa orang mati bisa dikembalikan? Logika Thomas kayak gitu, Bapak Ibu. Dan 8 hari kemudian, Tuhan Yesus yang maha kasih dan penuh, Tuhan Yesus yang maha kasih dan panjang sabar,
Dia mau menampakkan dirinya kembali, Bapak Ibu, ke ruangan yang tadi murid-muridnya berada. Pas Thomas ada pada saat itu, Tuhan Yesus katakan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Tuhan Yesus secara khusus berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku yang berbekas paku, ulurkanlah tanganmu kepada tanganku yang berbekas paku. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit, bekas lompat paku di tangannya itu masih ada, Bapak Ibu Saudara, masih ada. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengalami kesakitan karena bekas luka itu, karena dia mengenakan tubuh yang baru, dan bekas itu menjadi tanda bahwa memang Yesus pernah disalibkan. Itu tanda bukti, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu pernah disalibkan dan sudah disalibkan. Nah, itu bukti nyata. Tuhan Yesus bilang, ya cucukkan lagi ke lambungku yang tertusuk. Lambung Tuhan Yesus itu sudah ditusuk, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi lambungnya yang sudah tertusuk itu tidak mengalami sakit, karena Tuhan Yesus sudah mengenakan tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Jangan engkau tidak percaya lagi, Thomas, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau tunjukkan apa yang menjadi keraguan Thomas pada dia. Tuhan tunjukkan supaya apa? Supaya Thomas lihat langsung dan jangan lagi Thomas meragukan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-27b, Tuhan Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan respon Thomas dengan kesadaran yang penuh. Dalam ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Barulah timbul pengakuan iman, keyakinan, kepercayaan Thomas kepada Tuhan setelah dia melihat dengan matanya sendiri. Kemudian Tuhan Yesus berkata dalam ayat 9, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara, kita belum melihat Tuhan Yesus secara langsung. Kita tidak tahu rupa Tuhan Yesus seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus, tapi percaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus layak dipercaya dan tidak sia-sialah kita menaruh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin tingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam kehidupan kita secara pribadi tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi ada keraguan dan kebimbangan, Bapak Ibu, tentang Yesus dalam pribadi kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini meneguhkan iman kita yang ada sekarang ini. Walaupun kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang belum melihat, yang tidak melihat Yesus, tetapi mereka percaya kepada Yesus. Nah, berbahagialah kita ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, marilah kita semakin menaruh pengharapan kita kepada Dia. Marilah kita semakin lebih mengandalkan Dia. Marilah kita juga semakin taat melakukan kehendak-Nya. Inilah yang bisa menjadi respon kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberkati kita, kan? Kita masih menghirup oksigen gratis. Tidak perlu beli oksigen seperti orang yang sakit di rumah sakit yang perlu beli tabung oksigen, Bapak Ibu. Harganya mahal. Kita ini yang masih hidup dengan sehat, menghirup oksigen gratis, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Marilah kita meresponi itu dengan selalu setia kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita membalas kebaikan Tuhan yang sudah menyatakan penyertaan dalam hidup kita, yang sudah memberkati keluarga kita, yang sudah memberkati usaha kerja kita, memberkati pendidikan khususnya bagi kalian anak muda. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan memberkati pendidikanmu. Bersyukurlah segala hal yang ada dalam hidupmu karena kebaikan Tuhan. Engkau bisa memilikinya dan bisa menikmatinya. Dengan cara apa? Kita responi
semua kebaikan Tuhan dengan semakin percaya kepada Tuhan, semakinlah lebih berharap kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Setiap kita yang beriman yang mau selalu percaya kepada Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Inilah firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur oleh karena Allah kami hidup, yaitu Tuhan Yesus. Pengharapan kami masih ada ya Tuhan.